Bab 314. Jalan Sang Master. Di tepi sungai, senyum Mileye perlahan melebar. Adik. Entah itu dulu atau sekarang, dia tidak memiliki terlalu banyak pikiran lain, dia hanya ingin adiknya baik-baik saja. Tentu saja, sekarang, dia juga berharap lebih banyak orang akan baik-baik saja. Tango Tuoba, Nadia Jiang, Ladia, Agnes Ji, Bennett Mo, Hans Ling dan lainnya. Dia ingin semua orang baik-baik saja. Tentu saja, juga berharap dirinya juga baik-baik saja. Tapi itu bukan hal yang mudah untuk membuat semua orang di sekitar kamu dapat hidup baik-baik saja. Kekuatan. Harus memiliki kekuatan yang kuat. Memikirkan hal ini, Mileye tiba-tiba menyadari. Tao pedang seperti apa yang kamu inginkan? Sebenarnya, dia hanya ingin menjadi lebih kuat. Pada titik ini, jiwa pedang tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Jiwa pedang baik dan jahat. Dua jenis jiwa pedang terpancar dari tubuh Mileye, kemudian melayang ke sekitarnya. Kedua jenis jiwa pedang ini seperti embusan angin, melayang-layang, semakin jauh. Tak lama kemudian, jajaran pegunungan dipenuhi dengan jiwa pedang Mileye. Dan jiwa pedangnya juga diam-diam berubah. Kuat. Seorang pria harus memiliki kekuatan. Jika dia tidak memiliki kekuatan, dia mungkin tidak memiliki apa-apa. Kalaupun ada, mungkin tidak bisa menjaganya. Dan Tao pedang Mileye adalah jalan Sang Master. Pedang hanyalah cara baginya untuk menjadi lebih kuat. Tentu saja, dia juga menyukai pedang. Apa Tao pedangnya sendiri? Kali ini, Mileye punya jawabannya. Tao pedang dirinya adalah jalan Sang Master. Dan seberapa kuat seharusnya. Hatinya tidak besar, selama dia cukup kuat hingga tidak ada yang berani menindasnya, itu sudah cukup. Memikirkan hal ini, Mileye berdiri dan begitu dia berdiri, jiwa pedang di seluruh pegunungan tiba-tiba berkumpul ke arah Mileye. Tak lama kemudian, semua jiwa pedang itu mengalir ke tubuh Mileye dan kulit Mileye tiba-tiba berubah, lalu dia buru-buru duduk. Dia membuka tangan kanannya, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Tak lama kemudian, pedang di telapak tangannya mulai bergetar hebat. Dengan masuknya jiwa pedang yang terus-menerus, pedang di tangannya semakin bergetar, seperti akan hancur. Ekspresi Mileye serius, karena dia menemukan bahwa pada saat ini, jiwa pedangnya memporak-pondakan tubuhnya dan dia menggunakan pedang untuk mengeluarkan jiwa pedangnya, tetapi sepertinya tidak ada efeknya. Apa yang terjadi? Mileye bertanya dengan cepat. Dewa Agung Erlu. Dewa Agung Erlu tidak menjawab. Mileye bertanya lagi, jika kamu tidak berbicara, aku akan mati. Pada saat ini, dia merasa sangat tidak nyaman, seperti tubuhnya akan meledak. Kali ini Dewa Agung Erlu tiba-tiba berkata, jiwa pedang berubah, bimbing dia. Bodoh. Bagaimana cara membimbing? Mileye sangat panik. Aku juga tidak tahu. Mendengar ini, Mileye hampir mengutuk, jika kamu tidak tahu untuk apa kamu berbicara. Tanpa bertanya lagi kepada Dewa Agung Erlu, Mileye buru-buru melepaskan jiwa pedangnya lagi dan tak lama kemudian, jiwa pedangnya bergerak menuju sekitarnya. Pada saat ini, dia merasa jauh lebih lega. Tapi, jiwa pedang itu. Saat ini, Mileye seperti teringat sesuatu dan dia mengerutkan kening. Tubuhku tidak bisa lagi menahan jiwa pedangku. Apakah ini berarti bahwa di masa depan, jiwa pedangku akan menyatu dengan langit dan bumi? Berbicara tentang ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dewa pedang. Apakah aku akan menjadi dewa pedang? Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke satu titik di depan.
Seberkas cahaya pedang melesat dan sebuah batu besar langsung ditembusi beberapa puluh meter jauhnya. Mileye tercengang, karena dia merasa itu berbeda. Perasaan ini sangat luar biasa, karena ketika dia mengayunkan pedang ini barusan, kecepatan pedang ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, dia merasa bahwa pedang ini sepertinya memiliki satu hal lagi. Spiritualitas. Dia memikirkan kata itu. Mileye berbalik dan menunjukkan bahwa pada saat itu, pedang di tanah di kejauhan tiba-tiba terbang dan saat berikutnya, itu melewati langsung di tengah-tengah pohon kuno yang jaraknya puluhan meter di depan dia. Sekarang untuk mengeluarkan pedang, jauh lebih mudah. Tidak hanya itu, dia juga menemukan bahwa jiwa pedangnya akan muncul di sekelilingnya kapanpun dia mau. Jiwa pedangnya saat ini ada di mana-mana. Sesaat kemudian, Mileye tiba-tiba menerima transmisi suara dan saat berikutnya, pedangnya terbang ke langit. Kecepatannya sangat cepat dan dalam sekejap mata, dia menghilang di ujung langit yang luas. Pegunungan terpencil saat ini telah berubah tanpa bisa dikenali. Tanah retak, magma mengalir keluar dan bau darah yang menyengat menyebar kemana-mana. Dan di atas pegunungan ini, ada formasi cahaya yang sangat besar, yang menutupi seluruh pegunungan yang sunyi. Di atas pegunungan terpencil, Lord Manlu dan yang lainnya menunggu dengan tenang. Di sisi lain, Brian Chen dan yang lainnya juga menunggu. Mereka semua menunggu lahirnya jantung sumber energi asal Qingzu. Tidak hanya Sekte Changjian dan Perkumpulan Pelindung Dunia, tetapi juga banyak kekuatan di benua Dewa Dataran Tengah yang mengawasi, karena kali ini kemungkinan besar akan terjadi pertarungan hidup mati antara Perkumpulan Pelindung Dunia dan Sekte Changjian. Perang ini sangat mungkin mempengaruhi pola di seluruh benua Dewa Dataran Tengah. Baik itu Perkumpulan Pelindung Dunia atau Sekte Changjian, mereka semua adalah kekuatan tingkat atas. Jika dua kekuatan ini bertarung sampai mati pasti dampaknya akan sangat besar. Oleh karena itu, banyak kekuatan yang selalu memperhatikan Qingzu, termasuk komunitas misteri. Kali ini, Levinamu yang pernah bertemu dengan Mileye yang datang ke Qingzu. Dan transmisi suara untuk Mileye itu juga dikirimkan oleh Levinamu. Di depan air terjun, pedang Mileye jatuh ke tanah. Di sebelah air terjun, duduk seorang wanita. Orang ini adalah Levinamu. Melihat Mileye, Levinamu bangkit, dia berjalan ke depan Mileye, lalu melirik Mileye dengan sedikit kejutan di matanya, "Kamu sepertinya semakin kuat lagi." Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Levina, apakah adikku baik-baik saja?" Sekarang, yang paling dia khawatirkan adalah Lin Xiye. Levinamu sedikit mengangguk, "Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia sekarang alam Arhon. Namun, kali ini, kami tidak memberitahu dia tentang masalah kamu dengan Perkumpulan Pelindung Dunia, karena takut akan mempengaruhi dia. Kami harap kamu mengerti." Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Sebenarnya, dia juga tidak ingin Lin Xiye tahu tentang masalahnya dengan Perkumpulan Pelindung Dunia. Jika tidak, gadis ini pasti akan panik. Levinamu melirik Mileye dan berkata dengan lembut, "Apakah kalian benar-benar ingin mencegah Perkumpulan Pelindung Dunia mendapatkan jantung sumber energi Qingzu?" Mileye mengangguk. Levinamu sedikit menggelengkan kepalanya, sangat tidak bijaksana bertarung dengan Perkumpulan Pelindung Dunia seperti ini. Namun, dendam di antara Sekte Changjian dan Perkumpulan Pelindung Dunia sungguh tidak bisa dipahami. Mileye tersenyum dan berkata, "Kedatanganmu kali ini tidak mungkin hanya untuk mengobrol santai denganku, bukan?" Levinamu berkata, "Tentu saja tidak. Aku di sini untuk menanyakan apakah kamu bersedia meninggalkan dunia Qincang."
Meninggalkan dunia Qincang. Mileye sedikit bingung, apa maksudmu? Levina Mu sedikit merenung, lalu berkata, dunia ini sangat besar, lebih besar dari yang kamu kira. Di luar, ada panggung yang lebih luas. Jika kamu bersedia pergi, kami komunitas misteri, bersedia melindungimu. Pergi. Mileye menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Dalam situasi ini, tidak mungkin baginya untuk pergi. Sekte Changjian memperlakukannya dengan baik. Jika dia pergi saat ini, dia sangat tidak bermanusiawi. Apalagi di Qingzhou, dia punya banyak teman dan kerabat. Jika dia pergi, perkumpulan pelindung dunia pasti akan menargetkan orang-orang ini. Kamu tidak ingin keluar dan melihat? Levina Mu bertanya. Mileye tersenyum dan berkata, aku ingin, tetapi tidak sekarang. Levina Mu berkata dengan sungguh-sungguh, maaf, jika kamu tidak pergi sekarang, kamu mungkin tidak dapat pergi bahkan jika kamu mau di masa depan. Mileye mengerutkan kening, apakah kalian tahu sesuatu? Levina Mu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, perkumpulan pelindung dunia tidak sesederhana itu. Kalian harus tahu bahwa pada masa itu Master Pedang Dunia Chang yang begitu hebat saja gagal menghancurkannya, apalagi sekarang. Walaupun banyak kekuatan di benua Dewa Dataran Tengah yang tidak senang dengan perkumpulan pelindung dunia, namun perkumpulan pelindung dunia tetap kekuatan tertinggi di dunia Qincang. Berbicara tentang ini, dia menatap Mileye, komunitas misteri juga mendengar tentang wanita misterius di belakangmu. Wanita misterius itu pasti tidak sederhana, tapi yang bisa aku katakan hanyalah perkumpulan pelindung dunia lebih tidak sesederhana itu. Jika memungkinkan, sebaiknya tinggalkan dunia Qincang bersama kami sekarang. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku berterima kasih atas kebaikan komunitas misteri. Levina Mu berkata dengan suara rendah, apakah kamu tidak memikirkan adikmu? Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan terjadi padanya? Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, adik adalah kerabat terdekatku, untuknya, aku rela melakukan apa saja. Namun, jika aku pergi saat ini, itu akan menjadi pelarian dan tindakan pengecut. Di belakang aku, masih ada teman, saudara dan wanitaku, apakah kamu mengerti? Levina Mu menatap Mileye dalam-dalam, kalau begitu, semoga beruntung. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di sebelah air terjun, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sebenarnya, aku ingin lari, tapi ada beberapa hal dalam hidup, bahkan jika kamu tahu kamu akan mati, kamu tetap harus melakukannya. Pada saat ini, dia mengeluarkan batu transmisi suara dan segera, sebuah suara terdengar di batu transmisi suara. Setelah beberapa saat, Mileye berbalik dan terbang ke langit dengan pedangnya. Dalam sekejap mata, pedang itu menghilang ke langit yang luas. Mileye datang ke suatu tempat di tepi pegunungan terpencil, di mana dia bertemu Brian Chen dan Xavier Chang. Mileye membungkuk sedikit kepada mereka berdua, hormat ketua sekte dan paman seperguruan. Brian Chen sedikit mengangguk, Qingzhou sedang dalam kekacauan sekarang, tolong beritahu teman-temanmu di Qingzhou untuk lebih berhati-hati. Mileye mengangguk, aku akan memberitahu mereka. Brian Chen menambahkan, jika ada kekacauan besar, jangan ikut campur. Mileye menyeringai, aku sudah bisa melawan alam Arhon sejati. Brian Chen tertawa, aku tahu, tetapi kamu memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu hidup dengan baik. Hidup dengan baik. Mileye sedikit bingung, dan hendak bertanya ketika Brian Chen tiba-tiba berkata, 10 mil ke kanan, gurumu sedang menunggumu, pergi. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Melihat ke arah kepergian Mileye, Brian Chen berkata dengan lembut,
Perci Sang, Mison Nan, Mileye, Sekte Changjian di masa depan harus mengandalkan ketiga pria ini. Xavier Chang sedikit mengangguk. Untungnya, hubungan antara ketiga lelaki kecil ini tampaknya baik-baik saja, tidak akan ada perselisihan internal di masa depan. Brian Chen berkata sambil tersenyum, meskipun anak ini memiliki temperamen yang buruk, tapi jika dia memperlakukan seseorang sebagai orang sendiri, dia akan sangat setia. Sayangnya, temperamennya ini, terlalu emosional. Dia ini sama dengan kakak seperguruan pertama. Setelah berbicara, keduanya saling tersenyum. Bersambung.